Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Rizky Ahmad Fahreza dari kelompok 3 Informatika 2021 akan mendemokan replikasi Smart Irrigation System menggunakan Tinkercad demi memenuhi penugasan IoT yang diberikan oleh dosen pengampu. Langkah pertama adalah membuka link tinkercad.com, lalu menuju ke sirkuit dan membuat sirkuit baru atau create new circuit. Oke, kita buka. Beginilah tampilan setelah kita mengklik create new circuit. Oke, selanjutnya kita bisa merename file menjadi smart irrigation system. Oke, nah sudah terganti. Maka langkah selanjutnya adalah kita akan menyiapkan komponen-komponen utama untuk membuat sistem irigasi pintar ini. Komponen utamanya adalah, pertama, kita membutuhkan Arduino, lalu small breadboard, sini kita pasang. Selanjutnya kita membutuhkan DC motor, bisa kita pasang di sini aja. Oke. Selanjutnya kita membutuhkan temperatur sensor, bisa kita pasang di sini. Nah, dan komponen terakhir yang kita butuhkan adalah hybrid motor driver. Nah, ini kita pasangkan di sini. Oke. Kenapa kita membutuhkan hybrid motor driver? Alasan utamanya adalah karena supply power yang diberikan Arduino itu sangat kecil sehingga tidak cukup untuk menjalankan DC motor yang ada. Maka dari itu kita membutuhkan hybrid motor driver ini untuk membuat supply yang diberikan menjadi cukup untuk menjalankan DC motornya. Nah, di sini DC motor kita ibaratkan sebagai pompa air. Oke, lalu di sini kita mengibaratkan sensornya menjadi salah pencet. Di sini kita menjadi sensor suhu tanah. Oke. Nah, di sini kita geser ke sini. Nah, mantap. Oke, selanjutnya kita akan membuat sirkuit untuk mengoneksikan komponen-komponen yang ada atau komponen yang sudah kita siapkan. Pertama, kita akan mengoneksikan supply ini ke supply dari board Arduino ke breadboard. Oke, pertama kita buat dulu. Kita cari ground. Di sini ada power, ada ground. Ini kita hubungkan ke sumbu negatif dari board. Nah, di sini lalu sumbu negatif yang di atas. Nah, selanjutnya kita menghubungkan power 5 volt ke sumbu positif dari board. Nah, ini kita ganti dulu warnanya jadi warna merah. Lalu sini kita kembali ke atas. Nah, kita rapihin dulu biar enak dilihat. Nah, mantap. Selanjutnya kita akan mengoneksikan sensor temperatur ke board breadboard dan ke board Arduino-nya. Oke, yang pertama kita lihat di sini ada pin power. Di sini kita akan hubungkan pinnya ke sumbu positif. Nah, selanjutnya untuk pin ground di sini kita hubungkan ke pin yang negatif dari board. Nah, lalu kita ganti dulu warnanya jadi warna hitam. Nah, selanjutnya untuk pin yang vote ini akan kita hubungkan ke Arduino dengan memasangkannya ke pin analog. Nah, di sini bisa kita lihat banyak pilihan untuk pin analognya. Sebenarnya terserah bisa apa saja yang diinginkan.
Tapi di sini saya memilih untuk memasangkannya ke pin A1. Oke, sini kita ganti dulu warnanya supaya berbeda. Oke, lanjutnya kita akan membuat sirkuit untuk mengoneksikan hybridsnya ini. Nah, ini kita akan koneksikan ke board ini dengan membuat sirkuitnya. Nah, kita lihat di sini ada power 1 dan enable pin power 1 dan pin enable 3 dan 4. Nah, ini kita akan hubungkan ke pin positif dari board. Sini ini. Nah, ini kita ganti dulu ke warna merah ya. Biar sama. Nah, ini kita hubungkan juga ke pin positif. Nah, begitu juga dengan power 2 dan enable 1 dan 2-nya ini. Nah, ini kita hubungkan ke pin positif yang ada di bawah. Nah, ini kita hubungkan. Oke, nah selanjutnya setelah menghubungkan keempat pin tadi ke pin positif board, di hybrids ini terdapat 2 pin ground di atas dan 2 pin ground di bawah. Total ini 4. Nah, masing-masing 2 atas 2 bawah ini kita hubungkan ke pin-pin negatif yang ada di atas dan yang ada di bawah. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita koneksikan pin negatif. Kita ganti dulu warnanya menjadi warna hitam. Selanjutnya kita hubungkan lagi. Nah, inilah groundnya ke negatif, ini ke negatif. Nah, kita sudah menghubungkan hybrids ini ke board breadboardnya ini dengan menghubungkan pin power 1 2, pin enable 1 2 dan enable 3 4 serta keempat pin groundnya ini. Selanjutnya kita akan mengoneksikan board Arduino, hybrids, dan DC motor dengan membuat sirkuit. Nah, ini melalui hybrids ini, yaitu kita di sini ada input 4, output 4 dan output 3 serta input 3. Nah, disinilah pin yang akan kita gunakan untuk menghubungkan ketiga komponen ini. Nah, yang pertama ini ada input 4. Nah, ini kita arahkan atau kita koneksikan ke board Arduino. Nah, di sini saya akan koneksikan ke pin digital PWM yang ke-10. Nah, selanjutnya pin output 4-nya ini akan saya koneksikan tapi ini kita ganti warna dulu deh biar beda. Kita pilih biru muda. Nah, untuk pin outputnya ini kita hubungkan ke pin terminal 1 dari DC motor atau bisa disebut juga ini sebagai terminal negatifnya, pin terminal negatif. Nah, jadi yang output 4 ini kita hubungkan ke terminal negatif DC motor. Selanjutnya yang input yang 3 ini kita hubungkan lagi ke board Arduino dengan digital PWM-nya yang 05 aja. Nah, ini saya hubungkan ke 5. Maka ini kita biar beda, kita ganti biru tua deh. Nah, mantap. Nah, selanjutnya setelah kita menghubungkan hybrids ini dengan Arduino, kita akan hubungkan kembali hybrids ini ke pin ke terminal 2 ini. Nah, ini kan satu terminal 2. Nah, selanjutnya yang output 3 kita hubungkan ke terminal 2 atau bisa kita bilang terminal dengan pin positifnya si DC motornya ini. Nah, ketika sudah kita hubungkan semuanya, maka beginilah sirkuit untuk sistem irigasi pintar yang simple sebenarnya ya. Nah, selanjutnya setelah kita sudah menghubungkan atau setelah selesai membuat sirkuitnya, kita lanjut ke pengkodingannya. Pertama kita lebarin dulu deh biar enak. Nah, ini kita buang, ini kita buang. Oke, jadi langkah pertama adalah pengkodingannya. Kita membuat dulu variabel baru, yaitu suhu tanah, karena ini yang nanti akan menjadi penentu sistem ini akan bekerjanya bagaimana gitu. Jadi
suhu tanah ini adalah variabel penentunya. Ingat ya, tanpa spasi. Oke. Nah, di sini kita set dulu untuk suhu tanahnya, variabel suhu tanah ke inputannya ini sensornya ini. Jadi suhu tanahnya ini akan sesuai dengan inputan yang suhu dari temperatur sensor. Nah, ini kita pasangkan dulu. Nah, jadi di sini akan membuat variabel suhu tanah ini akan berisi suhu yang dideteksi oleh sensor suhu. Nah, nanti ini karena kita menghubungkannya ke pin analog A1, kita ganti ke A1 dan dengan besaran Celcius. Nah, jadi nanti suhu tanah ini akan berisi suhu-suhu yang dideteksi oleh sensor tanah. Nah, selanjutnya supaya kita bisa mengetahui suhu yang dideteksi yang akan dengan cara ditampilkan di monitor ini, kita bisa menggunakan output print to serial monitor dengan mengganti variabel hello world-nya ini dengan variabel suhu tanah. Nah, nanti di sini suhu yang dideteksi oleh sensor temperatur akan ditampilkan di serial monitor sehingga kita bisa tahu atau bisa mengetahui suhu sekarang yang sedang deteksi itu berapa besarnya. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa ke logika sistemnya. Nah, jadi sistem ini kita ingin buat dengan logikanya adalah jika suhu yang dideteksi oleh sensor temperatur ini atau sensor suhu tanah melebihi suhu optimal tanah untuk tumbuhan bisa tumbuh dengan bisa dengan optimal atau dengan baik. Nah, jika melebihi suhu optimalnya, maka sistem ini akan aktif, pompa ini akan aktif dan akan mengeluarkan air. Jadi dia akan mengeluarkan air untuk menyiram tanamannya supaya menurunkan kembali suhunya. Nah, sebaliknya apabila suhu yang dideteksi itu di bawah suhu maksimal optimal, maka sistem ini akan standby. Nah, jadi dengan logika tadi kita membutuhkan tipe logika if dan else, yaitu di tipe kondisional. Nah, di sini seperti tadi lebih besar kurang besar lebih dari, nah kita membutuhkan argumen yang ini lebih besar, kita setting dulu ke lebih besar. Selanjutnya kita ganti variabelnya suhu tanah. Nah, untuk suhu tanah optimal sendiri bisa kita cari di Google ya. Kalau di Google saja itu suhu optimum antara 10 hingga 38 derajat Celcius menurut Kompas. Maka bisa kita simpulkan bahwa suhu maksimal optimum untuk tanaman bisa tumbuh dengan baik itu adalah 38 derajat Celcius. Maka jika di atasnya suhu tanah itu di atasnya, maka sudah tidak membahayakan tanaman. Makanya itu nanti tanahnya akan disiram oleh pompa ini. Nah, bagaimana cara sistem ini akan menyiramkan airnya atau akan menjalankan pompanya? Ini kita membutuhkan output set pin ini. Nah, karena tadi pin yang terhubung ke pompa ini adalah pin 10 dan pin 5, kita ganti dulu ini menjadi 10 dan 5. Oke, setelah menggantinya kita bisa lihat ada drawdown high dan low. Nah, untuk apa ini? Jadi ini adalah akan menunjukkan dominasi dari pin-pin yang terhubung ke pompa air ini. Nah, karena kita membuat logikanya jika suhu tanahnya ini melebihi 38 derajat Celcius, maka untuk output yang dikeluarkan karena memenuhi argumen yang di atas, memenuhi argumen ini, dia akan menyala. Nah, bagaimana pompa air ini bisa menyala? Dengan membuat pin yang positif ini, yang ada terminal 2 itu menjadi
mendominasi, atau bisa kita bilang pin yang terminal 2 ini yang terhubung ke terminal 2 mendominasi daripada pin yang terhubung ke terminal 1. Nah, bagaimana caranya? Ya kita tinggal setel pin 5 ini menjadi high karena dia yang terhubung ke pin terminal positif. Selanjutnya, karena yang 10 ini terhubung ke pin terminal negatif, ini kita buat menjadi low. Nah, di sini nanti jika dia memenuhi argumen pertama, if suhu tanah lebih dari 38, maka dia akan mengaktifkan pompa air ini. Nah, selanjutnya untuk else-nya, yaitu dimana ketika kondisi eh, tidak terpenuhi, kita akan membuat sistem ini standby. Bagaimana caranya? Sama. Ini kita bisa set pin 10 dan 5. Nah, kadang kita menginginkan dia standby, jadi ya ini tidak usah kita ganti. Sama-sama high, sama-sama dominan, jadi tidak ada yang mendominasi satu sama lain. Maka secara otomatis sistem ini ketika kondisi tidak memenuhi kondisi yang awal, dia akan standby hingga kondisinya kembali memenuhi kondisi awal, maka dia akan menjalankan output yang awal. Jika tidak, dia akan menjalankan output yang kedua. Begitu. Oke, bisa kita coba simulasinya. Yuk. Oke, kita lihat monitor di sini. Nah, suhu awalnya di sini adalah 24 ya, karena kita sudah print tuh secara monitor suhu tanah. Maka suhu tanahnya yang terdeteksi itu bisa ditampilkan di sini. Kita bisa mengetahui suhu berapa sekarang. Nah, suhu sekarang adalah 24 derajat Celcius. Maka bisa dibilang sistem ini masih standby karena dia belum memenuhi kondisi awal. Nah, bagaimana ketika kita membuat suhunya memenuhi kondisi? Kita naikkan suhunya pelan-pelan, 30, 35, masih belum. Kita naikkan lagi ke 44. Nah, di sini bisa kita lihat pompa airnya berjalan dengan 9000 rpm. Nah, di sini bisa kita ibaratkan bahwa pompa air ini aktif menyirami tanaman. Nah, bagaimana ketika setelah disirami suhunya kembali normal atau suhunya kembali ke suhu optimal? Kita coba dengan menurunkannya suhunya. Nah, kembali ke 30 atau 28. Nah, bisa kita lihat sini pompanya kembali berhenti atau DC motornya tidak lagi aktif. Nah, di sini kita bisa lihat dia tidak lagi aktif ya dengan suhu 28 derajat Celcius. Nah, dengan begitu maka sistem ini berjalan sesuai yang kita inginkan. Nah, maka dari itu ini saja dari saya. Bila ada lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.